bagaimana manajer memanage perusahaannya dalam hal pembiayaan perusahaannya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini perusahaan menjalankan strateginya, bagaimana mereka harus melaksanakan, gitu ya, ada efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya perusahaan dalam rangka apa? Mendapatkan laba yang sebesar, gitu ya. Prinsipnya perusahaan kan begitu, ya, untuk mendapatkan laba yang sebesar. Dalam rangka persaingan di zaman ini, gitu ya, global ini, berarti harus ada perusahaan harus ada strateginya dalam mengembangkan perusahaannya, gitu ya, termasuk strategi pengembangan produknya, gitu ya. Nah, di sini perusahaan harus betul-betul memanage pembiayaan, gitu. Pembiayaan untuk menentukan, gitu ya, dalam memproduksi, dalam perencanaannya, gitu ya, terus dalam menentukan strateginya, terus dalam berarti dalam operasional perusahaannya, gitu ya. Jadi pembiayaan harus efektifkan, efisiensikan. Dan dia para manajer ini di perusahaan harus saling kerjasama. Berarti nanti ada nilai rantainya, gitu ya. Ya, mungkin ada nilai rantai. Ada nilai rantai, ada juga ada yang di situ nilai rantai nilai di manajemen biaya. Coba strategi efektif yang didukung dengan aplikasi manajemen. Berarti ada aplikasi manajemen, gitu ya. Jadi di sini ada konsep yang mendasar di dalam manajemen biaya. Berarti dalam konsep informasinya untuk kepentingan manajernya, gitu ya. Dalam hal memutuskan keputusan, gitu ya. Dalam menentukan keputusan, baik itu untuk produksinya, biaya-biayanya, untuk memutuskan bagaimana dia dalam pembelian produknya, dalam pembelian produksinya, gitu ya, dalam pembelian bahan bakunya, gitu ya, tenaga kerjanya, terus ada biaya-biaya yang biaya-biaya yang harus betul-betul direlevasikan, tapi ini harus betul-betul ada hubungannya dengan perusahaan, gitu kan? Itu tadi perencanaan yang sebaik-baiknya, gitu ya. Ada di sini dalam implementasi strategi yang efektif dalam mendukung metode akuntansi manajemen, yaitu ada salah satunya ada SWOT, ya, strategi SWOT. Apa Mbak Dewi SWOT? Coba ada di sini. Coba siapa yang tahu dengan SWOT? Singkatan dari strength, weakness, opportunity dan threat. Berarti ada peluang, ada kelemahan, gitu ya. Ada apa lagi? Peluang itu opportunity. Siapa lagi? Coba. SWOT ya Pak? Kelemahan, opportunity dan threat. Ancaman, ya, peluang, ancaman, kelemahan, kekuatan, strength, kekuatan, ya. Nah, di situ bagaimana kita tahu perusahaan yang paling diunggulkan perusahaan ini apa, gitu ya. Mungkin kualitas produknya, nah, gitu. Tapi kok pembiayaannya membengkak, gitu ya. Jadi di sana sini harus ada itu
memanage sekali. Jadi manajemen biaya itu harus dimanage sekali gitu ya, supaya tidak terjadi apa? Pemborosan gitu ya. Dimana di setiap apa namanya? Di setiap unit gitu, di setiap departemen, di setiap departemen ya. Namanya kan perusahaan, biasanya di sini kita kan mempelajari perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, berarti di sana ada beberapa departemen, perusahaan yang manufaktur itu gimana? Perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengolah bahan mentah dari bahan mentah sampai pada jadi. Nah, gitu. Nah, di situ nanti timbul pembiayaan. Kemudian ada pakul biaya, akuntansi biaya. Ada ya? Sudah. Nah, sudah ada. Berarti nanti ini tidak bagaimana memanage biayanya. Jadi sistem akuntansi itu diperlukan oleh para manajer biaya. Nah, itu tadi untuk menentukan dan untuk mengendalikan ya, pengendalian menentukan keputusan gitu. Dan di sini tentu diperlukan informasi manajemen biaya di sini, yaitu untuk itu tadi supaya mendapatkan apa? Informasi tentang apa berarti? Tidak keuangan saja, berarti non keuangan juga gitu ya. Nah, gitu. Nah. Terus kita lanjutkan. Yang kedua, jadi cita-cita perusahaan itu kan bisa sukses ya. Berarti sukses itu ya dalam apa? Sukses itu ya dalam hal labanya, dalam hal persaingannya gitu ya. Nah, berarti gitu. Terus ya tahu betul kekuatannya, kelemahannya, terus ada peluang-peluang di pasar gitu ya, ada peluang-peluangnya dan ada apa tadi yang terakhir? Ada ancaman, berarti ancaman termasuk. Untuk menegasikan strategi ini kita harus dapat mengidentifikasikan tentang CSF ya, critical success factor ya. Critical factor ini ya itu tadi strategi untuk mencapai kesuksesan. Berarti itu kita pakai analisis SWOT, terus dalam pelaksanaannya, dalam analisisnya dan strategi, berarti gitu ya. Jadi di sini perusahaan harus memiliki kompetensi utama ya dalam bentuk kekuatan, kompetensi secara khusus ya. Dengan tahu kekurangannya dan berarti tahu kompetensinya, berarti gitu. Jadi sudah terangkan itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi CSF perusahaan, mau kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Perusahaan harus memiliki kompetensi utama atau competition dalam membentuk kekuatan, yakni keahlian atau kompetensi yang secara khusus digunakan perusahaan dengan sangat baik. Kelemahan merupakan kekurangan atas kompetensi utama.
bisa menerapkan apa itu manajemen biaya tadi? Bisa? Bisa? Manajemen biaya adalah manajemen untuk sistem manajemen yang digunakan untuk manajemen keuangan, manajemen untuk apa? Untuk pengendalian, terus ya, terus apa lagi? Dalam operasionalnya, gitu ya. Terus dalam apa lagi? Di situ kan ada ya, dalam pengembangan produknya, gitu ya, dalam pembiayaannya, gitu. Terus apa lagi? Terutama sekali dalam merencanakan, gitu ya, dalam perencanaan. Nah, itu kita sudah tahu kan apa manajemen itu berarti ada planning, gitu kan? Ada staffing, ada evaluasi, gitu kan? Nah, ini jadinya berhubungan sekali. Berarti kita planning, merencanakan dulu bagaimana pelaksanaannya, gitu ya, sesuai dengan standar perusahaan apa enggak. Kalau tidak, berarti itu ada apa namanya? Berarti ada namanya apa? Berarti tidak sesuai dengan perencanaan, berarti ada selisih, gitu ya. Berarti tidak sesuai dengan standar. Nah, entah itu hasil produknya, gitu ya, banyak yang cacat, banyak yang rusak, gitu ya. Nah, itu berarti perusahaan mengalami apa? Kerugian, gitu ya. Nah, itu nanti bisa direncanakan. Oh, tahun ini labanya menurun sekali, tahun ini dapat naik, gitu loh. Dalam gimana, gitu. Nah, apa itu namanya di dalam pemakaian tenaga kerjanya. Nah, tenaga kebanyakan. Nah, itu nanti bisa ditelisik nanti dalam perekrutan tenaga kerja, gitu loh. Nah, itu di RJ-nya berarti gimana cara merekrut pekerjanya, gitu ya. Nah, SDM-nya berarti gitu. Biayanya kan di situ nanti ada pelatihan tenaga kerja, ada itu. Nah, biaya-biaya itu bisa diefektifkan apa enggak, efisiensi apa enggak, gitu ya. Nah, sesuai dengan standar Indonesia, gitu. Jadi perusahaan itu harus betul-betul efektif, efisien, dan ekonomis demi untuk pencapaian laba yang besar-besarnya. Saya kira sudah dimulai, ya. Saya kira sudah tahu ya semua ya. Jadi harus dipelajari. Nanti kita lanjutkan lagi di bab-bab selanjutnya masih tentang strategi manajemen biaya, gitu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum